Propaganda busuk Amerika ciptakan perang besar Rusia versus Ukraina gagal. Propaganda busuk Amerika Serikat untuk menghancurkan Rusia dengan menciptakan perang dengan Ukraina ternyata menuai kegagalan. Kegagalan Amerika dipastikan dengan tidak adanya gerakan invasi bersenjata yang dilancarkan militer Rusia ke wilayah Ukraina pada hari ini hingga saat ini dari pantauan FIFA militer. Tak ada sebutir peluru apalagi peluru kendali militer Rusia yang meluncur ke wilayah Ukraina pada sebelumnya. Padahal sebelumnya selama berbulan-bulan Amerika gencar berkoar bahwa militer Rusia akan segera menggempur Ukraina dengan kekuatan penuh dari berbagai arah. Bahkan, Amerika menyiarkan informasi intelijen bahwa militer Rusia bakal memulai invasi ke Ukraina pada Februari 2022 pukul 1.00 waktu Ukraina. Kegemparan tentang perang Rusia dan Ukraina mulai dicuatkan Amerika melalui para pejabat politiknya. Salah satunya adalah melalui penasihat keamanan nasional Jack Sullivan. Dilansir Politico, Sullivan mengatakan invasi penuh Rusia ke Ukraina akan terjadi sebelum berakhirnya Olimpiade Beijing 2022. Bahkan Natsek Daily memberikan laporan telah diberitahu seseorang yang dikenal bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan kepada pemimpin negara-negara barat bahwa invasi Rusia akan berlangsung 16 Februari 2022. Dan Amerika menyebut berdasarkan laporan intelijen, invasi Rusia dimulai dengan serangan cyber diikuti dengan hujan rudal ke Ukraina. Propaganda Amerika ini sebenarnya sudah diketahui banget oleh Rusia. Buktinya kemarin 15 Februari 2022, Kremlin mengeluarkan pernyataan soal dalang dibalik kegaduhan dunia soal isu invasi Rusia ke Ukraina. Kremlin malah dengan jelas menyatakan tak ada niat Rusia untuk menginvasi negara tetangganya itu seperti yang digadang-gadangkan Amerika. Pihak Amerika terus menyebarkan pesan tentang invasi yang akan datang. Kekuatan politik AS semakin menyebutkan ancaman invasi yang akan datang. Namun pada kenyataannya tidak ada bukti untuk ini. Kampanye strategis untuk menyebarkan kepanikan di sekitar situasi di Ukraina telah berlangsung selama beberapa bulan. Selama ini histeria barat disertai dengan sejumlah besar informasi palsu. Hal ini menyebabkan destabilisasi ekonomi Ukraina dan arus keluar populasi darinya. Publikasi di media mempengaruhi penarikan modal asing dari negara tersebut, serta penurunan daya tarik investasinya. Pada saat yang sama, sekutu yang diwakili oleh Amerika Serikat memberikan pukulan terbesar bagi ekonomi Ukraina. Provokasi tidak hanya menghambat penyelesaian konflik, tetapi juga berdampak negatif pada kehidupan masyarakat biasa. Sementara itu, sampai saat ini Presiden Rusia Vladimir Putin sama sekali tak terlihat sibuk mengurusi isu invasi ke Ukraina. Yang terbaru, dia masih sibuk bertemu dengan para pemimpin negara tetangga. Salah satunya adalah Kanselir Federal Jerman Olaf Scholz. Dan dalam pertemuan itu, Putin bersama Scholz malah fokus membahas bisnis kedua negara selama pembicaraan hari ini yang berlangsung dalam suasana bisnis. Kami secara substansif dan menyeluruh membahas berbagai aspek hubungan bilateral dan prospek perkembangannya. Kami juga fokus pada hal-hal yang paling mendesak dalam agenda internasional. Saya telah menyebutkan lebih dari sekali bahwa Jerman adalah salah satu mitra utama Rusia. Kami selalu berusaha untuk memperkuat interaksi antara negara kami. Kami memiliki kesan bahwa Kanselir Federal juga tertarik pada kerjasama pragmatis dan saling menguntungkan lebih lanjut dengan Rusia. Ini berlaku terutama untuk hubungan ekonomi yang intensif seperti biasanya. Jerman adalah mitra dagang asing terbesar kedua Rusia setelah China. Terlepas dari kesulitan yang disebabkan oleh pandemi virus corona dan volatilitas di pasar global. Pada akhir tahun 2021, perdagangan bersama tumbuh sebesar 36% dan mencapai hampir 57 miliar dolar AS. Investasi Jerman dalam ekonomi Rusia melebihi 21 miliar dolar AS. Sedangkan investasi Rusia di Jerman berjumlah 10 miliar dolar AS. Sekitar 4.000 perusahaan yang dimiliki bersama oleh investor Jerman beroperasi di Rusia, kata Putin dalam siaran resmi Kremlin. Walau hari ini propaganda Amerika memicu perang Rusia dan Ukraina gagal, tapi dunia harus tetap waspada. Karena tidak menutup kemungkinan negeri Yahudi terbesar kedua negara itu, kedua dunia itu akan melancarkan propaganda lainnya agar perang benar-benar terjadi.